Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1063, Pembalikan Hidup dan Mati, Serangan Pedang. Setelah mendengar kata-kata Gu Xiu, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi aneh. Pada saat ini, Kaisar Yuan Duandao tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Xiao Xiu, pedang ini menarik, jangan gegabah." Gu Xiu buru-buru mengangguk, "Aku akan menuruti perintah tuanku." Dan saat suara Gu Xiu jatuh, Fu Wuren telah menghilang. Hanya kilatan cahaya pedang yang terlihat, dan cahaya pedang telah membunuhnya di depannya. Menghadapi pedang secepat kilat ini, Gu Xiu maju bukannya mundur dan langsung meninju. Dengan pukulan ini, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya putih tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang kuat langsung mengguncang mereka berdua kembali. Begitu Fu Wu berhenti, saat berikutnya, dia seperti anak panah yang meninggalkan talinya dan langsung membunuhnya. Pedang itu bersinar terang, di kejauhan, mata Gu Xiu terlihat galak, ada bekas pedang yang dalam di tangan kanannya, dan darah terus mengalir. Namun, karena tubuh istimewanya, lukanya sembuh dengan cepat. Tetapi pada saat ini, dia juga terkejut. Dia tanpa diduga, tubuh waktuku tidak bisa menghalangi pedang. Pedang macam apa ini? Tidak ada ruang baginya untuk berpikir terlalu banyak, karena Fu Wu telah membunuhnya. Gu Xiu meraung, dan momentumnya tiba-tiba melonjak. Dia mengulurkan tangan kanannya, lalu menggoyangkannya dengan keras, lalu memutarnya. Ledakan, di kepalan tangan, pusaran ruang waktu yang aneh tiba-tiba muncul. Antara langit dan bumi, kekuatan misterius menyebar seperti jaring, langsung mengikat Fu Wu di tempatnya. Tapi saat berikutnya, saat Fu Wu mengayunkan pedangnya, semuanya hancur dan musnah. Satu pedang melanggar semua hukum. Gu Xiu merasa ngeri. Untungnya, dia bereaksi dengan sangat cepat. Dia gemetar dan mundur ribuan kaki. Tapi saat berikutnya, pedang itu muncul di hadapannya lagi. Cahaya pedang itu seperti kilat, membuat orang ketakutan. Gu Xiu masih tidak berani mengambil pedangnya. Dia mundur dan menjauhkan dirinya dari Fu Wu lagi. Pedangnya meleset, Fu Wu tidak berhenti. Tubuhnya gemetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Gu Xiu. Dia sangat cepat, dan banyak orang di lapangan hanya bisa melihat cahaya pedang, tapi tidak bisa melihatnya sama sekali. Melihat Fu Wu datang untuk membunuh dengan pedang lain, wajah Gu Xiu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat ini, dia berada dalam kebingungan, karena dia menemukan bahwa tidak ada kekuatan sihirnya yang dapat menandingi pendekar pedang wanita di depannya. Bersaing. Pendekar pedang wanita ini bisa mengalahkan semua jenis sihir dengan satu pedang. Pensiun dari zaman kuno, melihat pemandangan ini, wajah orang-orang beradab yang kuat di sekitar mereka menjadi gelap. Meskipun Xiu kuno ini bukan tubuh aslinya sekarang, setelah dibentuk kembali oleh Kaisar Dao multidimensi, kekuatannya bahkan belum 100% dari puncaknya, tetapi masih 60-70% waktu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Gu Xiu akan tetap ditekan dan dipukuli. Pada saat ini, penguasa Doa dan Brahma Yama Luo Tianzun sama-sama melihat pedang King Xuan di tangan Fu Wu, dan wajah mereka lebih serius dari sebelumnya. Mereka tidak meremehkan pedang King Xuan, tapi mereka terlalu meremehkannya. Teror pedang ini telah melampaui ekspektasi mereka. Saat ini, keduanya merasakan rasa tidak nyaman jauh di dalam hati mereka. Bang, pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba datang dari jauh. Saat suara ledakan bergema, sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu adalah Gu Xiu. Pada saat ini, Gu Xiu benar-benar tertekan, dan dia tidak berani menangkap pedang Fu Wu dengan paksa. Dia hanya bisa terus menghindar untuk menghindari ujung pedang Fu Wu.
Jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Wajah orang-orang kuat dari peradaban yang melahap menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka nenek moyang peradaban mereka dipukuli begitu parah. Kaisar Dao yang memiliki banyak segi tetap tersenyum tenang di wajahnya. Melihat Gu Xiu telah ditekan sampai mati, dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Di sisi lain, Ye memandang Fu Wu yang tidak jauh dari situ memegang pedang King Xuan dan membunuh tanpa pandang bulu. Dia merasa rumit. Tuan Ta, King Xuan dan saya benar-benar meremehkan bakat kami. Xiao Ta berkata, kamu salah. Ye Guan merasa Tuan Ta ingin menghiburnya, jadi dia buru-buru bertanya, apa? Xiao Ta berkata, ini sangat memalukan, kamu Guan. Xiao Ta menambahkan, sebenarnya, aku tidak ingin berbicara denganmu tentang topik ketergantungan yang membosankan dan berulang-ulang. Tapi menurutku aku masih harus membicarakannya. Pertama-tama, bibimu membuatkan pedang ini untuk ayahmu. Meskipun itu milikmu sekarang. Tapi kamu harus sangat jelas bahwa Xiao Hun tidak benar-benar mengakui kamu sebagai tuannya. Dia hanya menganggapmu sebagai kerabat. Atau haruskah aku katakan, sebagai seorang anak. Apakah kamu mengerti maksudku? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, aku harus memiliki pedangku sendiri. Pedang yang tumbuh bersamaku. Jika aku lemah, maka akan menjadi lemah. Jika aku kuat, maka akan menjadi kuat. Xiao Ta tersenyum dan berkata, ya, namun, jika kamu bisa membuat jiwa kecil itu dengan rela mengenalimu dan menyerah padamu, maka itu juga bisa menjadi pedangmu. Namun, itu sangat sulit. Apalagi kamu, inilah fuwid mustahil bagi seorang gadis untuk mendapatkan persetujuannya. Anda harus tahu bahwa itu dibangun oleh orang yang paling tak terkalahkan di dunia. Belakangan, ia hidup dan mati bersama ayahmu berkali-kali adalah tidak mungkin jatuh cinta dengan orang lain. Ye Guan tersenyum dan berkata, sebenarnya, Tuan Ta, kamu juga begitu, kan? Xiao Ta terdiam. Ye Guan berkata dengan lembut, Tuan Ta, kamu tumbuh bersama kakekmu. Kakekku berbeda dari aku dan ayahku. Dia ditembak dengan pedang asli dan senjata asli. Jika kamu menaruhnya di dunia, dia adalah orang yang tepat, generasi kaya, dan ayahku dan aku adalah orang-orang yang mewarisi bisnis keluarga. Sebenarnya, jika ayahku dan aku bukan keluarga kakekku, betapapun berbakatnya kami tidak akan bisa menarik perhatianmu, kanan? Xiao Ta tersenyum dan berkata, saya belum memikirkan masalah ini. Saya hanya tahu bahwa kita adalah sebuah keluarga. Karena kita adalah sebuah keluarga, tidak ada masalah yang berantakan seperti itu. Bahkan jika Anda dan ayah Anda adalah sampah, bagi saya, mereka tetaplah satu keluarga, tidak peduli seberapa berbakat atau jahatnya orang lain. Mereka tetaplah orang luar. Ye Guan tertawa. Sebuah keluarga, saya harus mengatakan bahwa dia merasa sangat beruntung saat ini, karena keluarga yang dan kelompok ayahnya sangat baik padanya. Ye Guan melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, dibandingkan dengan ayah dan kakekku, aku tidak pernah mengalami kesulitan sama sekali. Bahkan jika aku menghadapi beberapa kesulitan, aku mendapat dukungan dari keluarga Yang dan keluarga Ye. Tuan Ta, jika mereka bertarung dalam kelompok nanti, kita akan meledakkan diri kita sendiri. Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu tidak membawaku bersamamu untuk hal semacam ini? Ye Guan tertawa, tapi matanya menjadi sangat tegas. Bang, pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di kejauhan, dan saat cahaya pedang meledak, Gu Xiu, yang berjuang untuk bertahan, langsung terlempar. Ketika dia berhenti, tubuh waktunya tiba-tiba langsung retak. Tidak ada cara untuk melawan. Setelah Gu Xiu berhenti, wajahnya menjadi sangat jelek. Tentu saja, dia lebih takut karena dia menemukan bahwa tubuhnya telah hancur total. Bahkan waktu tidak dapat menghentikan pedang wanita ini.
Dia sudah ingin mundur saat ini, karena jika dia terus bertarung, dia akan dipukuli sampai mati. Gu Xiu menoleh dan menatap Kaisar Tao yang mempunyai banyak segi. Melihat tatapan Gu Xiu, Kaisar keanekaragaman Tao menggelengkan kepalanya sedikit. Sudah ku bilang di awal untuk tidak menyelidiki hal-hal mewah itu, kekuatan murni adalah intinya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Apakah sulit sekarang kamu tahu? Gu Xiu buru-buru meminjam keledai dari lereng dan membungkuk hormat. Guru mengajari saya ini. Dao Emperor Duo tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang ingin bertengkar dengan gadis ini? Di belakangnya, ada keheningan yang mematikan. Bahkan nenek moyang peradaban Iter pun dipukuli hingga menjadi seekor anjing. Siapa yang berani melawan wanita ini lagi? Kaisar Dao Duo tiba-tiba tersenyum dan berkata, Afu, apakah kamu akan bertengkar dengan gadis ini? Ave, tepat ketika semua orang bingung, tiba-tiba, waktu dan ruang tidak jauh dari sisi kanan Kaisar Duan Dao tiba-tiba retak, dan kemudian, seorang pria paruh baya kekar perlahan keluar. Pria paruh baya tidak memiliki rambut, botak, dan bertubuh sangat kekar. Pembuluh darah yang menonjol dari tubuhnya seperti batang baja, membuatnya sangat ganas. Setelah pria paruh baya itu keluar, matanya langsung tertuju pada Fu Wu, dan saat berikutnya, dia meledak seperti bola meriam. Ledakan, serangkaian ledakan sonik tiba-tiba bergema dari lapangan, menyebabkan gendang telinga orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan terasa sakit. Di kejauhan, mata Fu Wu sedikit menyipit, dan dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Bang, cahaya pedang meledak, dan sesosok tubuh mundur dengan keras. Dan kali ini Fu Wu yang mundur. Fu Wu mundur hampir 1000 kaki sebelum berhenti. Saat dia berhenti, dia melirik ke lengan kanannya, yang sedikit mati rasa. Di kejauhan, Nafu juga menundukkan kepalanya dan melihat ke arah tinjunya. Ada bekas pedang yang dalam di tinjunya. Dia mengambil jurusan tubuh fisik dan kekuatan, tetapi pada saat ini, tubuh fisiknya tidak dapat menahan pedang. Ave hanya mengabaikan luka di tangannya dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ledakan, sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba menyapu lapangan dan langsung menuju Fu Wu. Di kejauhan, mata Fu Wu menyipit, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya, dan pedang King Xuan terus bergetar. Tiba-tiba, Fu Wu melontarkan dan menusuk dengan pedang. Dengan tusukan pedang ini, pedang yang menakutkan tiba-tiba memenuhi seluruh dunia. Tinju dan pedang saling bersentuhan. Bang, tertawa. Kekuatan yang kuat itu langsung memukul mundur Fu Wu. Tapi kali ini, Fu Wu tidak mundur dengan pedang King Xuan. Pedang King Xuan langsung menusuk tinju Nafu. Dan Fu Wu, yang sedang mundur, tiba-tiba menunjuk ke suatu titik. Dia mengayunkan pedangnya dari jauh. Bunuh. Dengan kata, bunuh, pedang King Xuan yang menembus tinju Ah Fu bergetar hebat, lalu menembus langsung ke tubuh Ah Fu. Dalam sekejap, Ah Fu membeku di tempat, dan saat berikutnya, jiwanya terserap seluruhnya oleh pedang King Xuan. Bunuh secara langsung, saat Ah Fu perlahan terjatuh, tempat itu sunyi senyap seperti kematian. Tidak jauh dari situ, Fu Wu membuka telapak tangannya, dan cahaya pedang melesat ke langit dari tubuh Ah Fu, lalu jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah pedang King Xuan. Pedang King Xuan terus bergetar. Semua orang kuat memandang Fu Wu dengan ketakutan di mata mereka. Tidak buruk, pada saat ini, Kaisar Dao multidimensi tiba-tiba tertawa. Pedangnya bagus, dan orangnya juga sangat kuat. Itu sedikit mengejutkanku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan menggoyangkannya dengan lembut. Tiba-tiba, dunia menjadi tidak nyata.
Fu Wu mengerutkan kening dalam-dalam dan berdiri di depan Ye Guan dengan pedang King Xuan. Pada saat ini, area ruang dan waktu di mana Af jatuh tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya di mata lelaki kuat itu. Lelaki lajang yang sudah terjatuh perlahan berdiri. Dibangkitkan, waktu mengalir mundur. Antara langit dan bumi, suasananya senyap seperti kematian. Bab 1064. Abaikan pedangnya, pekerjaan berat. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan dan Fu Wu pun berubah. Ye Guan menatap Na Fu, dan setelah melihat bahwa dia memang dibangkitkan, dia sangat terkejut. Benar-benar hidup? Bagaimana ini mungkin? Orang ini benar-benar bisa menghidupkan kembali orang. Alis Fu Wu juga mengerutkan kening, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Di sisi lain, ketika orang-orang kuat yang beradab itu memandang Kaisar Dao multidimensi, seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang maha kuasa. Tidak ada penyembunyian, fanatisme, dan pemujaan di mata semua orang kuat. Bahkan Guru Qi dan Brahma Yama Luo Tianzun sangat terkejut saat ini. Keduanya saling memandang. Selain keterkejutan, ada juga kebahagiaan di mata mereka. Saya senang saya membuat pilihan yang tepat. Kaisar Dao multidimensi ini sangat tak terkalahkan. Untung saja saya tidak memilih menjadi musuh. Jika tidak, saya akan sangat putus asa. Pemimpin doa melirik Ye Guan di kejauhan dengan ekspresi yang rumit. Dia masih memiliki sedikit rasa sayang pada Ye Guan, tapi Ye Guan memilih jalan buntu. Mengapa? Pemohon menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, merasa sedikit menyesal. Namun baginya, kehidupan dan jalan adalah yang paling penting. Secara rahasia, mereka berdua sedang menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka adalah Master of the Dao Pen dan Master of the Boneless. Mereka sebenarnya sudah lama berada di sini, tetapi mereka tidak muncul, tetapi menonton secara rahasia. Tuan tanpa batas melihat Kaisar Dao multidimensi dan berkata sambil tersenyum, orang ini memiliki beberapa keterampilan. Pemilik Dao Pen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tuan tanpa batas memandang Ye Guan dan Fu Wu yang tidak jauh darinya. Jika dia tidak menelepon seseorang, saya khawatir hari ini akan sulit. Pemilik kuas Dao memandang Ye Guan, dengan rasa yang tak terlukiskan di matanya. Tuan tanpa batas tiba-tiba berkata, bagaimana dia melakukannya? Pemilik Dao Pen menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Ave yang telah bangkit. Waktu mengalir mundur, dan waktu serta ruang mengalir mundur. Ave ini adalah Ave yang seperempat jam yang lalu. Dia menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk membalikkan ruang dan waktu secara paksa. Sederhana misalnya, orang yang muncul sekarang adalah dirinya seperempat jam yang lalu. Ini hanya jalan kecil untuk kembali ke masa lalu, tapi dia bisa kembali ke ruang dan waktu, dan dengan sempurna mengintegrasikan ruang dan waktu masa lalu dan masa kini, sehingga tidak ada konflik antara masa lalu dan masa kini. Itu menarik sekali. Master tanpa batas menoleh untuk melihat Master of the Avenue Pen. Bisakah kamu melakukannya? Master Dao Pen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak, saya hanya sia-sia, sangat lemah, tidak layak disebut. Tuhan tanpa batas, di bawah, setelah Ave dibangkitkan, dia melihat sekeliling dan merasa sedikit bingung. Mengapa kamu hidup kembali? Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia buru-buru melihat ke arah Kaisar Tao yang memiliki banyak sisi tidak jauh dari sana. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, Tuan. Saat ini, dia sudah mengerti mengapa dia dibangkitkan. Kaisar Dao Duyuan tersenyum dan berkata, minggir. Ave segera menyingkir dan berdiri dengan hormat, namun kegembiraannya sulit diungkapkan.
Kaisar Dao Duyuan memandang Fu Wu yang tidak jauh darinya. Dia melihat pedang King Xuan di tangan Fu Wu dan berkata sambil tersenyum, pedang ini memang menarik. Tentu saja, pedangmu juga sangat kuat. Dengan seperti itu kemauan pedang yang kuat. Bahkan jika Anda melepaskannya di seluruh peradaban kosmik tingkat 6, itu juga yang teratas. Namun, bagi saya, itu masih jauh dari cukup. Fu Wu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Duo Dao tersenyum dan berkata, meskipun saya bukan seorang pendekar pedang, saya tetap menghargai ilmu pedang. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda 3 cara. Yang pertama adalah Anda menyerah kepada saya dan saya dapat membantu Anda meningkatkan ilmu pedang Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, Anda dapat memilih untuk pergi sendiri. Ketiga, Anda memilih untuk mati. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Saudari Fu. Fu Wu berbalik dan menatap Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Aku benar-benar minta maaf. Silakan pergi. Alasan mengapa dia meminta Fu Wu untuk datang adalah karena dia merasa jika dia bergabung dengan peradaban kembali dan peradaban pemakan, dia akan memiliki kesempatan untuk melawan Kaisar Dao multidimensi ini. Peradaban kembali dan peradaban pemakan nenek moyang peradaban ternyata adalah murid Kaisar Dao multidimensi ini. Tentu saja, dia tidak menyangka Kaisar Dao multidimensi ini akan begitu kuat, yang memang jauh melebihi ekspektasinya. Namun, dia merasa lega. Bagaimanapun, segala sesuatu dalam hidup tidak berjalan sesuai rencana. Fu Wu menatap Ye Guan, apakah ada manisan buah hao? Ye Guan mengangguk, ya. Fu Wu mengulurkan tangan kirinya. Kamu memperhatikannya sejenak, lalu mengeluarkan seikat manisan hao, mengupasnya dan menaruhnya di tangannya. Fu Wu mengambil manisan hao dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya, lalu perlahan berjalan menuju Kaisar Tao multidimensi dengan pedang di tangan. Ye Guan tiba-tiba berkata lagi, Kakak Fu. Fu Wu berhenti tapi tidak berbalik. Ye Guan berkata dengan serius, tidak perlu. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Fu Wu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, tersenyum dan berkata, aku berhutang nyawa pada kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Kaisar Tao multidimensi. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada saat ini, Fu Wu tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, aura pedang yang menakutkan menyapu seluruh lapangan. Sebuah pedang ditebas dari langit di atas Kaisar Tao multidimensi. Menghadapi pedang Fu Wu, ekspresi Kaisar Yuan Duan Dao tidak berubah sama sekali, dan dia mengangkat tangannya dan melambai ringan. Bang, dengan ayunan ini, seberkas cahaya pedang langsung pecah, dan Fu Wu langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, bekas darah meluap dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat beradab di lapangan menghela nafas lega. Jika Kaisar Dao Duo tidak bisa mengalahkan wanita ini, maka dia benar-benar hancur. Penguasa Doa dan Brahma Yama Luo Tianzun juga merasa lega pada saat ini. Mereka sebenarnya takut Kaisar Tao multidimensi memiliki kelembapan. Tetapi sekarang tampaknya untungnya, Kaisar Tao multidimensi tidak memiliki kelembapan. Di kejauhan, Fu Wu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pedang itu berkilat. Di kejauhan, Kaisar Dao Yuan mengulurkan tangan kanannya lagi, lalu dengan lembut menekan ke depan. Ledakan, dengan tekanan ini, cahaya pedang segera padam. Dalam sekejap, Fu Wu mundur dengan keras lagi, kali ini mundur sejauh 20.000 kaki, dan segera setelah dia berhenti, bekas darah keluar dari mulutnya lagi. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan berubah drastis.
dia hendak berbicara untuk menghentikannya. Tapi saat ini, Fu Wu menghilang lagi. Berdengung, suara pedang bergema di langit, dan kemudian, cahaya pedang muncul lagi di langit di atas Kaisar Dao multidimensi dan menebas dengan keras. Pedang ini jauh lebih kuat dari dua pedang sebelumnya dalam hal momentum dan kemauan kendo. Namun, Kaisar Dao multidimensi masih melambaikan tangannya dengan ringan. Bang, cahaya pedang hancur seketika, dan Fu Wu terlempar ke belakang lagi. Kali ini, dia mundur hampir 30.000 kaki. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di belakangnya runtuh. Jejak darah perlahan mengalir dari mulut Fu Wu, yang sangat mencolok. Fu Wu menatap keanekaragaman Kaisar Dao tanpa omong kosong, dan tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar. Ledakan, momentumnya tiba-tiba melonjak. Melihat adegan ini, Ye Guan terkejut, "Kakak Fu." Fu Wu perlahan menutup matanya. "Aku berhutang budi padamu, dan aku berhutang pada peradaban Tianxing." Saat dia berbicara, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Di kejauhan, Kaisar Dao multidimensi tampak tenang. Dia mengulurkan tangan kanannya lagi, lalu menekannya dengan lembut. Ledakan, cahaya pedang yang datang padanya tiba-tiba hancur, dan kekuatan yang kuat itu langsung menghempaskan Fu Wu, yang tubuhnya sudah terbakar, menjauh. Benar-benar ditekan. Melihat pemandangan ini, banyak orang beradab dan berkuasa di lapangan tiba-tiba bersorak. Guru yang berdoa melirik ke arah Ye Guan dan Fu Wu, yang terlempar ke belakang, dan sedikit kerumitan muncul di matanya seringkali. Pilihan sangatlah penting. Tidak peduli seberapa jahatnya Anda dan seberapa keras Anda bekerja, jika Anda membuat pilihan yang salah pada saat kritis, semuanya akan sia-sia. Brahma Yama Luo Tianzun sedang dalam suasana hati yang agak rumit saat ini. Tentu saja, dia lebih bersyukur bahwa kekuatan Kaisar Tao multidimensi ini jauh melebihi ekspektasinya Kaisar Tao multidimensi. Ini jelas melampaui cakupan peradaban kosmik tingkat 6. Benar-benar pembangkit tenaga listrik terbaik. Di kejauhan, setelah Fu Wu berhenti, dia perlahan mengangkat pedangnya di antara alisnya. Ledakan, jiwa juga terbakar. Pada saat ini, auranya melonjak lagi. Dia menatap Kaisar Dao multidimensi di kejauhan tanpa rasa takut di matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang menyala, dan banyak orang di lapangan tidak melihatnya dengan jelas. Pedang ini telah membunuh Kaisar Yuan Dao di depannya. Namun, pedang menakutkan ini terjepit di antara dua jari Kaisar Dao Duo. Melihat pemandangan ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sekokoh kematian. Kaisar Tao multidimensi memandang Fu Wu yang terbakar di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang, itu tidak cukup." Saat dia berbicara, dia mengerahkan sedikit kekuatan dengan kedua jarinya. Ledakan, Fu Wu tiba-tiba terlempar sejauh puluhan ribu kaki dengan pedangnya. Begitu dia berhenti, dia menjadi sedikit tidak nyata. Kaisar Dao Duyuan melirik jarinya. Ada bekas pedang dangkal di jarinya. Dia tersenyum, lalu menatap Fu Wu. Pedang itu memang bagus. Fu Wu memandang pedang King Xuan di depannya, dan dia tersenyum tipis. "Kamu sangat kuat, pedang terkuat yang pernah saya lihat. Tapi sayangnya, kamu bukan pedang saya, atau Tao saya, tetapi Anda membiarkan saya melihat pedang yang lebih kuat. Kendo, terima kasih." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melepaskan pedang King Xuan. Pedang King Xuan sedikit bergetar dan kemudian terbang kembali ke Ye Guan. Semua orang bingung dan tidak mengerti arti dari Fu Wu. Ledakan, pada saat ini, di dalam tubuh Fu Wu, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Niat pedang yang kuat menyebar dari langit dan bumi seperti air pasang,
Aura niat pedang ini melonjak dengan ganas, menekan semua orang seperti gunung mencekik. Terobosan, melihat pemandangan ini, kilatan kekaguman melintas di mata Master Rahasia Dao Brush, memegang pedang dewa terunik di dunia, namun tetap mampu mempertahankan niat aslinya, dan meletakkannya segera setelah dia mengatakannya, dan jangan tertipu oleh kekuatannya. Bagus, sangat bagus. Inti sebenarnya dari Kendo, niat sejati seorang pendekar pedang adalah hal yang paling penting. Di kejauhan, Kaisar Dao multidimensi juga tertawa saat ini, lumayan, tidak dibingungkan oleh kekuatan luar. Bagus sekali. Jika pendekar pedang sepertimu menyerah, itu akan menjadi penghinaan bagimu. Namun, aku tidak ingin membunuhmu begitu saja. Aku ingin membunuhmu dengan cara lain agar kamu mengerti apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya. Dalam sekejap, dunia tiba-tiba mulai menjadi ilusi energi di dunia saat ini menjadi aneh. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruangan itu menjadi bingung. Pada saat ini, Kaisar Tao Duo tiba-tiba melihat ke arah Afu yang tidak jauh darinya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu datang dan bunuh." Afu membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Dao keanekaragaman, dan kemudian melangkah langsung ke pusaran ruang dan waktu yang aneh. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Master dari Daobi dan Master tanpa batas tiba-tiba muncul di sampingnya. Master dari Daobi melihat ke pusaran air hitam di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, dia membalikkan ruang dan waktu. Orang itu telah pergi ke masa lalu, dan dia akan membunuhnya. Dia belum dewasa. Nona Fu, selamatkan dia dan aku akan membantumu menghentikan orang ini. Kembali ke masa lalu dan bunuh Fu. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, lalu mengambil pedang King Xuan yang kembali padanya dan bergegas menuju pusaran ruang dan waktu. Di kejauhan, Kaisar Dao multidimensi tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan misterius langsung memblokir Ye Guan. Tapi saat berikutnya, penguasa Dao Brush melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan itu segera dipaksa mundur, dan Ye Guan mengambil kesempatan untuk bergegas ke pusaran ruang dan waktu. Kaisar Dao Duo memandang pemilik pena Dao dan tersenyum, menarik. Ketika Fu, yang masih menerobos, melihat Ye Guan bergegas menuju pusaran ruang waktu, wajahnya berubah drastis. Pena, Nona Fu, itu lengkap di masa lalu, ruang, dan tahun, ada kamu di sana. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa hidup berdampingan dengan masa kini dan masa lalu. Kamu harus mati di masa lalu. Anda saat ini, dan Anda di masa lalu. Anda dapat menerobos dengan ketenangan pikiran. Bersambung.